bagaimana jika waktu bukanlah garis lurus yang membawa kita dari lahir menuju kematian, tetapi sebuah lautan luas di mana kesadaran dapat berlayar ke berbagai arah? Bayangkan sejenak bahwa kehidupan yang Anda jalani saat ini hanyalah satu titik kecil dalam jaringan waktu yang jauh lebih besar. Sebuah simpul di antara kemungkinan-kemungkinan tak terhitung. Dalam keheningan malam, banyak orang pernah merasakan sensasi aneh, seolah pernah berada di tempat yang sama sebelumnya. Seolah keputusan hari ini pernah dihadapi oleh diri yang lain. Pertanyaannya bukan lagi apakah hidup memiliki makna, tetapi apakah hidup ini pernah terjadi sebelumnya, atau bahkan sedang terjadi di tempat lain pada saat yang sama. Selama berabad-abad, manusia memandang reinkarnasi sebagai perjalanan jiwa dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, seperti seorang pengembara yang berpindah dari satu rumah ke rumah lain. Namun, pandangan kuno yang lebih tersembunyi menyiratkan sesuatu yang jauh lebih misterius, bahwa perjalanan itu mungkin tidak mengikuti urutan waktu yang kita pahami. Apa yang kita sebut masa lalu dan masa depan mungkin hanyalah tirai tipis yang menutupi kenyataan yang jauh lebih kompleks. Dalam kerangka tertentu dari pemikiran metafisik dan sains modern, kesadaran tidak bergerak melalui waktu, melainkan waktu yang mengalir melalui kesadaran. Jika gagasan ini terdengar seperti cerita fiksi ilmiah, menariknya ia mulai bergema dalam diskusi ilmiah tentang realitas kuantum. Beberapa fisikawan telah lama mempertanyakan apakah waktu benar-benar mengalir sebagaimana yang kita rasakan, atau apakah seluruh masa lalu, sekarang, dan masa depan sebenarnya sudah ada secara bersamaan dalam struktur kosmik. Dalam skenario seperti itu, kehidupan manusia tidak lagi terlihat sebagai garis tunggal, melainkan seperti halaman-halaman dari sebuah kitab yang seluruhnya telah ditulis, tetapi hanya dibaca satu halaman pada satu waktu. Disinilah konsep yang jarang dibahas muncul. Reinkarnasi mungkin bukan sekedar kelahiran kembali setelah kematian. Ada kemungkinan bahwa kesadaran dapat melompat atau tersinkronisasi dengan titik-titik lain dalam jaringan waktu itu sendiri. Artinya, jiwa tidak hanya bergerak maju, tetapi dapat terhubung dengan berbagai kehidupan yang secara kronologis tampak terpisah, namun secara eksistensial berada dalam satu medan realitas yang sama. Beberapa tradisi kebijaksanaan kuno menggambarkan kehidupan manusia seperti cermin yang saling memantulkan di berbagai lapisan keberadaan. Satu kehidupan mempengaruhi kehidupan lain, bukan hanya di masa depan, tetapi juga di masa lalu dalam cara yang tidak mudah dipahami oleh pikiran linear. Ini menjelaskan mengapa kadang seseorang memiliki bakat luar biasa tanpa pernah mempelajarinya, atau merasakan ketertarikan mendalam pada tempat yang belum pernah ia kunjungi. Namun, gagasan tentang reinkarnasi dalam dimensi waktu kuantum tidak hanya mengubah cara kita melihat kehidupan setelah kematian. Ia mengguncang cara kita memahami identitas diri itu sendiri. Jika kesadaran dapat muncul di berbagai titik waktu, maka diri Anda mungkin jauh lebih luas daripada tubuh dan sejarah pribadi yang Anda ingat. Dalam video ini, kita akan menyelami kemungkinan yang jarang dibahas, bagaimana kebijaksanaan kuno, filsafat metafisik, dan petunjuk dari fisika modern tampaknya menunjuk pada sebuah rahasia yang sama. Kita akan melihat bagaimana konsep waktu mungkin lebih mirip jaringan daripada garis, mengapa sebagian pengetahuan tentang hal ini menghilang dari sejarah, dan apa arti semua itu bagi kehidupan yang sedang Anda jalani saat ini. Karena jika benar bahwa kesadaran manusia tidak terikat sepenuhnya pada aliran waktu, maka setiap pilihan yang Anda buat hari ini mungkin bergema jauh melampaui satu kehidupan. Dan mungkin tanpa Anda sadari, gema itu sudah pernah Anda dengar sebelumnya, dalam mimpi, dalam intuisi, atau dalam perasaan aneh bahwa perjalanan ini sebenarnya telah dimulai jauh sebelum Anda dilahirkan. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke lapisan sejarah yang tersembunyi, saya ingin mengetahui sesuatu dari kalian yang sedang menonton saat ini. Tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan video ini, karena selalu menarik melihat sejauh mana perjalanan sebuah gagasan dapat melintasi ruang dan waktu. Siapa tahu,
ketika kita membaca nama kota-kota itu nanti, dari desa kecil hingga kota besar, kita menyadari bahwa percakapan tentang kesadaran ini sedang bergema di banyak tempat pada saat yang sama. Dan sekarang, mari kita perlahan membuka tirai sejarah yang telah lama menyelimuti misteri ini. Jauh sebelum istilah fisika kuantum pernah diucapkan, beberapa peradaban kuno sudah memiliki gambaran yang mengejutkan tentang sifat waktu dan jiwa manusia. Di berbagai naskah kuno yang diwariskan secara rahasia dari guru kepada murid, waktu sering digambarkan bukan sebagai sungai yang mengalir lurus, melainkan seperti lingkaran yang berlapis-lapis. Dalam pandangan ini, kehidupan manusia tidak berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari pola kosmik yang berulang dan saling terhubung. Dalam tradisi kebijaksanaan Timur Tengah kuno, ada keyakinan bahwa realitas yang kita lihat hanyalah permukaan dari dunia yang jauh lebih dalam. Para pencari kebenaran dahulu berbicara tentang lapisan-lapisan waktu yang tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan oleh kesadaran yang telah terlatih. Mereka percaya bahwa jiwa manusia berasal dari sumber yang lebih tinggi, dan perjalanan hidup di dunia hanyalah satu fase dari perjalanan yang jauh lebih panjang. Menariknya, gagasan tentang siklus keberadaan juga muncul dalam berbagai filsafat kuno di Mesir, Persia, hingga Yunani. Para filsuf tertentu menggambarkan jiwa seperti pelancong yang melintasi berbagai kehidupan, belajar dari pengalaman yang berbeda sebelum akhirnya kembali menuju sumbernya. Namun dalam beberapa ajaran yang lebih rahasia, perjalanan itu tidak selalu digambarkan sebagai urutan yang sederhana dari masa lalu menuju masa depan. Ada catatan-catatannya yang mengisyaratkan sesuatu yang jauh lebih rumit, bahwa jiwa dapat terhubung dengan berbagai titik waktu sekaligus. Dalam sudut pandang ini, kehidupan yang tampak terpisah oleh ratusan tahun sebenarnya dapat saling mempengaruhi, seperti gelombang yang saling bersinggungan di permukaan air. Sebuah tindakan kecil di satu kehidupan dapat menciptakan resonansi yang terasa di kehidupan lain, bahkan jika keduanya tidak berada dalam garis waktu yang sama. Pengetahuan semacam ini jarang dituliskan secara terbuka. Sebagian besar disimpan dalam simbol, alegori, atau kisah-kisah yang tampak sederhana di permukaan, namun menyimpan makna berlapis. Para penjaga tradisi kuno memahami bahwa gagasan tentang waktu yang tidak linear dapat mengguncangkan cara manusia memahami takdir, tanggung jawab, dan bahkan identitas dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, banyak dari ajaran ini perlahan menghilang dari arus utama sejarah. Perubahan kekuasaan, konflik peradaban, serta pergeseran cara berpikir membuat sebagian pengetahuan metafisik dianggap terlalu berbahaya atau terlalu sulit dipahami oleh masyarakat luas. Akibatnya, sebagian besar orang hanya mewarisi fragmen kecil dari gambaran yang dulunya jauh lebih utuh. Namun fragmen-fragmen itu tetap bertahan. Mereka muncul dalam mitos, dalam kisah spiritual, bahkan dalam pengalaman pribadi yang sulit dijelaskan secara logis. Dan ketika ilmu pengetahuan modern mulai menyelidiki sifat dasar realitas, beberapa konsep yang dahulu dianggap mistis mulai terdengar tidak terlalu asing lagi. Di titik inilah, sejarah kuno dan pemikiran modern mulai bersinggungan, seolah dua jalur yang berbeda perlahan mengarah pada pertanyaan yang sama. Apakah waktu benar-benar bergerak seperti yang kita rasakan, ataukah kita yang bergerak melalui jaringan waktu yang jauh lebih kompleks daripada yang pernah kita bayangkan? Sekarang, sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan diri Anda untuk memperlambat sejenak ritme pikiran. Duduklah dengan tenang, tarik napas perlahan, dan biarkan kata-kata yang akan Anda dengar mengalir tanpa perlu dipaksa untuk langsung dipahami. Beberapa gagasan dalam video ini mungkin terasa asing pada awalnya, tetapi justru disitulah letak keindahannya, karena sebagian kebenaran tidak dimaksudkan untuk ditangkap oleh logika yang terburu-buru, melainkan oleh kesadaran yang bersedia mendengarkan dengan tenang. Jika Anda masih bersama saya hingga titik ini, kemungkinan besar ada sesuatu dalam topik ini yang beresonansi dengan diri Anda. Mungkin sebuah rasa penasaran yang sulit dijelaskan atau perasaan samar bahwa konsep tentang waktu dan kehidupan yang selama ini kita terima belum sepenuhnya lengkap.
maka izinkan diri Anda tetap di sini, mengikuti alur cerita ini sampai akhir, karena setiap bagian berikutnya akan membuka lapisan yang lebih dalam dari misteri yang sama. Bayangkan kesadaran manusia seperti seorang pengamat yang berdiri di tengah jaringan jalan yang tak terhitung jumlahnya. Dari sudut pandang kita sekarang, hanya satu jalan yang terlihat jelas, jalan yang kita sebut sebagai kehidupan saat ini. Namun di balik kabut persepsi, mungkin ada banyak jalur lain yang juga terhubung dengan titik yang sama. Jalur-jalur yang tidak terlihat, tetapi tetap mempengaruhi arah perjalanan kita. Inilah tempat di mana konsep waktu kuantum mulai memberikan perspektif yang mengejutkan. Dalam beberapa interpretasi fisika modern, realitas tidak selalu mengikuti logika sebab akibat yang sederhana. Pada tingkat yang sangat mendasar, partikel-partikel kecil dapat menunjukkan perilaku yang tampak melampaui batas waktu, seolah informasi dapat beresonansi melintasi masa lalu dan masa depan dalam cara yang belum sepenuhnya kita pahami. Jika prinsip seperti itu benar-benar merupakan bagian dari struktur alam semesta, maka kesadaran manusia mungkin tidak sepenuhnya terikat pada aliran waktu yang linier. Sebaliknya, ia bisa lebih menyerupai penerima sinyal yang mampu menyelaraskan diri dengan berbagai frekuensi pengalaman. Kehidupan yang kita jalani saat ini mungkin hanyalah satu saluran dari spektrum kesadaran yang jauh lebih luas. Beberapa pengalaman manusia yang paling misterius tampaknya mengisyaratkan kemungkinan tersebut. Pernahkah Anda merasakan déjà vu yang begitu kuat hingga terasa seperti mengingat sesuatu yang belum pernah terjadi? Atau mimpi yang begitu nyata sehingga terasa seperti kenangan dari tempat lain? Bagi sebagian orang, pengalaman seperti ini hanyalah ilusi pikiran. Namun bagi para pencari makna sejak dahulu, hal-hal itu dianggap sebagai celah kecil di tirai realitas. Bayangkan perpustakaan raksasa yang berisi jutaan buku, dan setiap buku adalah sebuah kehidupan. Kebanyakan orang membaca satu buku dari awal hingga akhir tanpa pernah menyadari bahwa perpustakaan itu sebenarnya sangat luas. Tetapi jika kesadaran mampu berpindah dari satu rak ke rak lain, maka kisah yang kita sebut hidup mungkin hanyalah satu bab dari cerita yang jauh lebih panjang. Dalam perspektif ini, reinkarnasi tidak lagi sekadar proses kelahiran kembali setelah kematian. Ia bisa dipahami sebagai proses penyelarasan kesadaran dengan pengalaman yang berbeda dalam jaringan waktu yang sama. Jiwa tidak hanya berjalan maju dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, ia juga mungkin beresonansi dengan kehidupan lain yang secara kronologis tampak terpisah. Namun disinilah muncul pertanyaan yang jauh lebih dalam. Pertanyaan yang jarang dibahas secara terbuka. Jika kesadaran benar-benar dapat terhubung dengan berbagai titik dalam jaringan waktu, maka siapa sebenarnya diri yang sedang Anda rasakan saat ini? Apakah Anda hanyalah satu kehidupan tunggal atau bagian dari kesadaran yang jauh lebih luas yang sedang menjelajahi banyak kehidupan sekaligus? Dan untuk memahami kemungkinan yang mengejutkan itu, kita perlu menyelami lebih dalam lagi bagaimana jaringan waktu ini mungkin bekerja, serta mengapa sebagian pengetahuan tentang hal tersebut pernah dijaga begitu rapat oleh para pencari kebijaksanaan di masa lalu. Sekarang kita sampai pada lapisan yang lebih dalam dari misteri ini, sebuah wilayah pemikiran yang sejak lama membuat para filsuf, ilmuwan, dan pencari kebijaksanaan terdiam dalam perenungan. Jika waktu bukanlah garis lurus, melainkan jaringan yang saling terhubung, maka kehidupan manusia mungkin tidak bergerak dari satu titik menuju titik lain, tetapi lebih menyerupai kesadaran yang sedang menjelajahi simpul-simpul dalam jaringan besar realitas. Disinilah konsep reinkarnasi dalam dimensi waktu kuantum menjadi jauh lebih menarik sekaligus membingungkan. Dalam beberapa model pemikiran modern, alam semesta digambarkan seperti sebuah blok waktu raksasa, di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan sebenarnya sudah ada secara bersamaan. Manusia hanya mengalami waktu secara berurutan karena kesadaran kita membaca realitas seperti seseorang yang membaca buku, halaman demi halaman. Tetapi bayangkan jika suatu kesadaran mampu melompat dari satu halaman ke halaman lain tanpa harus mengikuti urutan cerita.
Jika kemungkinan ini benar, maka kehidupan yang kita jalani saat ini mungkin bukan satu-satunya pengalaman yang sedang dialami oleh kesadaran kita. Ada kemungkinan bahwa bagian lain dari kesadaran yang sama sedang hidup dalam waktu yang berbeda, mungkin ratusan tahun di masa lalu, atau bahkan di masa depan yang belum terjadi dalam perspektif kita sekarang. Ide ini terdengar radikal, namun ia menjelaskan banyak misteri tentang intuisi manusia yang seringkali tampak melampaui pengalaman pribadi. Sebagian peneliti kesadaran bahkan mengusulkan bahwa jiwa manusia bukanlah entitas yang bergerak secara linier melalui kehidupan, melainkan pusat kesadaran yang mampu beresonasi dengan berbagai pengalaman dalam jaringan waktu. Seperti radio yang dapat menangkap banyak frekuensi, kesadaran mungkin hanya sedang menyetel satu kehidupan tertentu pada saat ini. Menariknya, konsep resonansi ini juga muncul dalam berbagai kisah spiritual kuno. Banyak tradisi menggambarkan jiwa sebagai cahaya yang memantul di banyak cermin kehidupan. Setiap kehidupan mencerminkan pengalaman yang berbeda, tetapi sumber cahayanya tetap sama. Itulah sebabnya beberapa orang memiliki perasaan mendalam terhadap tempat, budaya, atau keterampilan tertentu tanpa pernah belajar secara formal. Pada titik ini, saya ingin mengajak Anda berhenti sejenak dan memikirkan sesuatu. Pernahkah Anda merasakan pengalaman yang terasa terlalu sinkron untuk disebut kebetulan? Mungkin sebuah mimpi yang kemudian terasa seperti peringatan, atau intuisi yang tiba-tiba benar tanpa penjelasan logis. Jika Anda pernah mengalaminya, Anda tidak sendirian. Banyak orang di berbagai budaya melaporkan pengalaman serupa. Jika Anda merasa nyaman untuk berbagi, tuliskan di kolom komentar pengalaman atau pemikiran Anda tentang hal ini. Tidak perlu sesuatu yang besar, bahkan perasaan deja vu yang kuat atau mimpi yang terasa nyata pun bisa menjadi bagian dari percakapan ini. Menarik melihat bagaimana pengalaman manusia dari berbagai tempat seringkali memiliki pola yang serupa, seolah-olah ada sesuatu yang lebih dalam sedang bekerja di baliknya. Namun di balik semua kemungkinan ini, ada satu paradoks besar yang jarang dibahas. Jika kesadaran manusia memang terhubung dengan berbagai titik dalam jaringan waktu, mengapa sebagian besar dari kita hanya mengingat satu kehidupan saja? Mengapa ingatan tentang kehidupan lain, jika memang ada, tampak terkunci begitu rapat dalam lapisan kesadaran yang lebih dalam? Beberapa tradisi kebijaksanaan kuno memberikan jawaban yang menarik terhadap pertanyaan ini. Mereka mengatakan bahwa lupa bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari desain perjalanan manusia. Tanpa batasan ingatan, pengalaman hidup mungkin akan menjadi terlalu berat untuk dijalani, karena kesadaran akan dibanjiri oleh ribuan cerita yang berbeda. Tetapi meskipun sebagian besar ingatan itu tersembunyi, jejaknya mungkin masih ada. Ia muncul dalam intuisi, dalam bakat alami, dalam ketertarikan yang sulit dijelaskan, bahkan dalam perasaan bahwa kehidupan ini memiliki tujuan tertentu yang lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Dan mungkin, hanya mungkin, jejak-jejak itu adalah tanda bahwa kesadaran manusia sebenarnya jauh lebih luas daripada satu kehidupan yang kita ingat saat ini. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting dari semua pembahasan ini. Selama ini, banyak orang memandang konsep seperti reinkarnasi atau dimensi waktu hanya sebagai teori yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Tetapi jika kita melihatnya dari sudut pandang kesadaran, pemahaman ini sebenarnya dapat mengubah cara kita memandang diri sendiri, keputusan kita, dan bahkan makna dari setiap pengalaman yang kita jalani. Coba perhatikan satu hal sederhana. Hampir setiap manusia pernah merasa bahwa hidupnya seperti sedang mencari sesuatu, sebuah jawaban, sebuah arah, atau mungkin rasa tenang yang selama ini terasa hilang. Banyak orang berkeliling mencari makna di luar dirinya, padahal mungkin petunjuk itu sudah tertanam di dalam kesadarannya sejak awal. Jika kesadaran manusia benar-benar terhubung dengan jaringan waktu yang lebih luas, maka setiap pengalaman yang kita jalani sekarang bukanlah kejadian yang acak. Ada kemungkinan bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk memahami sesuatu yang belum selesai, menyempurnakan pelajaran yang pernah dimulai, atau menyelaraskan kembali diri dengan tujuan yang lebih dalam. Dalam perspektif ini, hidup bukan sekadar rangkaian kejadian, ia adalah proses penyempurnaan kesadaran. Menariknya, banyak orang yang mulai memahami gagasan ini sering merasakan perubahan besar dalam cara mereka melihat masalah hidup. Hal-hal yang dulu terasa seperti beban atau ketidakadilan mulai dipandang sebagai bagian dari perjalanan yang lebih luas.
Bukan berarti penderitaan menjadi ringan secara instan, tetapi ada pemahaman baru bahwa setiap pengalaman memiliki makna yang lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Inilah sebabnya mengapa sebagian tradisi kebijaksanaan kuno selalu menekankan pentingnya kesadaran diri. Mereka mengajarkan bahwa semakin seseorang mengenal dirinya, bukan hanya identitas sosialnya, tetapi juga kesadarannya, semakin ia mampu memahami pola yang muncul dalam kehidupannya. Dan ketika pola itu mulai terlihat, banyak keputusan hidup yang sebelumnya membingungkan perlahan menjadi lebih jelas. Bayangkan jika setiap perasaan intuitif yang Anda miliki sebenarnya adalah gema dari pengalaman kesadaran yang lebih luas. Intuisi itu mungkin bukan sekadar firasat acak, tetapi petunjuk kecil yang membantu Anda berjalan di jalur yang lebih selaras dengan diri Anda yang sebenarnya. Semakin seseorang belajar mendengarkan kesadaran batinnya dengan tenang, semakin kuat arah hidup itu terasa. Bagi sebagian orang yang mulai memahami perspektif ini, muncul perasaan yang sangat menenangkan, bahwa mereka tidak benar-benar tersesat, bahwa perjalanan hidup yang penuh pertanyaan selama ini mungkin justru merupakan bagian dari proses menemukan pemahaman yang lebih besar. Seolah-olah potongan-potongan pengalaman yang selama ini terasa acak, perlahan mulai membentuk sebuah gambaran yang utuh. Jika Anda merasakan sesuatu yang serupa saat mendengarkan pembahasan ini, sebuah rasa bahwa gagasan ini menjawab pertanyaan yang pernah muncul dalam diri Anda, maka mungkin Anda tidak sendirian. Banyak orang di berbagai tempat mengalami momen yang sama ketika mereka mulai melihat kehidupan bukan sebagai kebetulan, tetapi sebagai perjalanan kesadaran yang memiliki arah. Pada akhirnya, pemahaman tentang waktu, kesadaran, dan perjalanan jiwa bukanlah sekadar teori untuk dipikirkan. Ia bisa menjadi cara baru untuk memandang kehidupan dengan lebih tenang, lebih sadar, dan lebih penuh makna. Karena ketika seseorang mulai memahami bahwa hidupnya adalah bagian dari perjalanan yang lebih luas, muncul keberanian untuk menjalani setiap langkah dengan kesadaran yang lebih dalam. Dan mungkin disitulah letak solusi yang selama ini banyak orang cari tanpa mereka sadari. Bukan jawaban instan yang menghilangkan semua pertanyaan, tetapi sebuah cara pandang yang membuat setiap pengalaman, baik maupun sulit, menjadi bagian dari perjalanan yang berarti. Sebuah pemahaman yang membuat seseorang akhirnya menyadari bahwa hidupnya tidak pernah benar-benar tanpa arah. Pada akhirnya, pembahasan tentang reinkarnasi dalam dimensi waktu kuantum membawa kita pada satu kesadaran yang sederhana namun mendalam. Mungkin kehidupan ini jauh lebih luas daripada yang selama ini kita pahami. Waktu yang kita rasakan sebagai aliran lurus bisa jadi hanyalah cara pikiran manusia menyederhanakan sesuatu yang sebenarnya jauh lebih kompleks. Di balik setiap detik yang berlalu, mungkin terdapat jaringan realitas yang saling terhubung, tempat kesadaran manusia menjelajahi berbagai pengalaman untuk memahami dirinya sendiri. Jika benar bahwa kesadaran tidak sepenuhnya terikat oleh waktu, maka setiap pilihan yang Anda buat hari ini memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar keputusan sesaat. Setiap tindakan, setiap niat, bahkan setiap pemikiran mungkin meninggalkan jejak di dalam jaringan waktu yang lebih luas. Itulah sebabnya banyak kebijaksanaan kuno selalu mengingatkan manusia untuk hidup dengan kesadaran, seolah setiap langkah memiliki gema yang melampaui kehidupan yang terlihat sekarang. Dan mungkin disinilah pelajaran paling berharga dari semua ini. Terlepas dari apakah seseorang memandang konsep ini sebagai metafora filosofis atau sebagai kemungkinan nyata tentang alam semesta, satu hal tetap jelas. Hidup yang dijalani dengan kesadaran akan selalu terasa lebih bermakna. Ketika seseorang mulai melihat hidupnya sebagai bagian dari perjalanan yang lebih besar, rasa takut terhadap ketidakpastian perlahan berubah menjadi rasa ingin tahu yang dalam. Mungkin kita tidak perlu mengetahui seluruh rahasia alam semesta untuk menjalani hidup dengan bijak. Terkadang cukup dengan menyadari bahwa kehidupan ini bukan kebetulan semata, bahwa ada pola, pelajaran, dan arah yang tersembunyi di balik pengalaman kita. Kesadaran seperti itu seringkali membuat seseorang lebih tenang dalam menghadapi masa depan dan lebih bersyukur terhadap setiap momen yang sedang dijalani. Sekarang, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan sederhana namun kuat untuk direnungkan. Jika benar bahwa kesadaran manusia tidak sepenuhnya dibatasi oleh waktu,
maka kehidupan yang sedang Anda jalani saat ini sebenarnya sedang mengajarkan apa kepada diri Anda yang lebih luas? Jika pembahasan ini membuat Anda berpikir lebih dalam atau bahkan mengingat pengalaman tertentu dalam hidup Anda, jangan ragu untuk membagikannya di kolom komentar. Percakapan seperti ini seringkali membuka perspektif baru ketika kita mendengar cerita dan pandangan dari orang lain yang juga sedang mencari makna. Dan jika Anda merasa video seperti ini membantu Anda melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas, Anda bisa mendukung perjalanan kanal ini dengan cara sederhana, menyukai video ini, membagikannya kepada seseorang yang mungkin juga sedang mencari jawaban, dan bergabung dalam perjalanan eksplorasi kesadaran yang akan terus kita bahas di video-video berikutnya. Karena mungkin, tanpa kita sadari, perjalanan untuk memahami alam semesta sebenarnya selalu membawa kita kembali pada satu tempat yang sama, yaitu memahami siapa diri kita sebenarnya.